misal teman-teman di Gojek nih, saya teman-teman ya, itu dapat 50 dibagi 12, itu THR di Gojek. Jadi nggak ada istilah keberatan. Gua Gojek dapat Grab semua ngasih keenakan di aplikasi, keenakan di ojeknya, drivernya, enggak. Jadi bisa dibagi begitu. Itu usulan dari kami Sepeta. Jadi nggak ada alasan aplikator nanti gue nggak punya duit, nggak ada itu. Teman-teman hari ini Pak Menteri dapat duit hari ini, habis hari ini. Ini kondisi teman-teman ojol, bahkan minus. Teman-teman ini ojol ini semua terjerat pinjol. Ini jahat banget aplikator. Saya menyambut baik bahwa Pak Resi benar-benar benahi nih teman-teman ojol ini, jangan jadiin orang miskin kota. Jadi pengen kami bangkitkan 100 dari Pak Prabowo ini, ojol ini diutamain. Teman-teman harus sejahtera, hidup layak, kita terjamin. Gitu, terima kasih. Ada yang lain? Terakhir? Oke. Tadi ada satu mic lagi. Maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli dari pimpinan pusat PPSPD SPMI ya. Saya SPMI, tapi saya juga driver Gojek tahun 2016. Sampai sekarang masih aktif aplikasi saya. Alhamdulillah juga. Jadi Pak Menteri, tolong Bapak Menteri ini benar-benar dibantu untuk mendapatkan THR tersebut. Kenapa? Ini kan hak ya. Ini hak dan undang-undangnya pun ada gitu. Jadi memang harus langsung di itu aja Bu. Pak Menteri langsung divonis aja langsung. Harus dapat gitu. Kenapa? Karena memang undang-undangnya ada kan gitu. Jadi tolong Pak Menteri perjuangkan ini, karena dari zaman Ibu Farida juga demikian ya. Ibu Ida ya. Ibu Ida begitu, masih gitu Ibu Fauziah ya. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Semoga di Pak Menteri sekarang ini, Pak Yasir ini ya pasti bisa terrealisasi. Hanya itu aja. Oke, ada yang di depan duduk. Perempuan kalau ada. Ya, Mbak Reni. Ya, Harley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya buat Pak Menteri dan Wakil Menteri, serta kalau benar-benar ini gol, kita dapat THR Ibu Ojol Indonesia ya, Ibu Putri Anggora Putri. Yang menyatakan statementnya beliau, kita waktu pin kata ojol dapat THR, tapi kita nggak ada reaksi, lewat. Makanya tahun ini 2025 kita di sini menagih apa yang dari Kemnaker ucapkan tahun lalu. Yang pertama di sini saya mewakili komunitas ojol, driver ojek online, Maxim, yang benar-benar miris sekali. Setiap tahunnya kita itu Idul Fitri, malam takbiran masih aja on beat sambil ngojek. Bahkan abis sholat id kita masih pakai atribut narik. Tapi buat aplikator sendiri nggak ada buat kitanya. Cuman iming-iming THR, ternyata insentif 3.000 doang. Maka di sini kita sekali lagi, kalau driver tuh polisinya aplikator, maka di sini kita aplikator itu polisinya ya Kemnaker. Maka dari itu paling untuk THR saya serahkan ke Kemnaker, ada hasil buat para driver ojek online Indonesia khususnya. Terima kasih dari saya, MK Mologi Maxim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni dari Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia, asal dari Kota Sukabumi. Saya lady ojol dari tahun 2018. Selain THR Pak, perempuan itu minim sekali perlindungan terhadap perempuan. Jadi kami harap Kemenaker bisa mengkaji tentang kerja lady ojol ini, karena kami sama sekali tidak mendapatkan jaminan maternity gitu. Jadi ketika hamil harus bekerja, ketika menstruasi kita bekerja, menyusui juga harus bekerja, sedangkan itu buruk bagi kami gitu. Jadi mudah-mudahan Kemenaker selain memperjuangkan THR juga mengkaji aturan-aturan hukum tentang pekerja ojol perempuan. Mungkin dari kami itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ada lagi nih, satu lagi terakhir.
Dari kurir mungkin. Atau dari yang tadi serikat yang lain. Cek. Ya, terima kasih. Saya Reza dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, mewakili para kurir-kurir online. Saya cuma bercerita berapa minggu yang lalu. Saya cek. Saya lagi bawa paket. Motor saya mogok, telat pengantaran, dan disuspend selama 3 hari. Selama 3 hari saya tidak mendapatkan pendapatan apapun. Jadi menurut saya THR ini cukup memberikan memberikan harapan buat kami untuk mensejahterakan kembali kurir-kurir online, ojek-ojek online, taksi online, dan semua kawan-kawan driver yang lainnya. Terima kasih. Masih ada lagi ya? Dong, banyak dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid dari salah satu komunitas ojek online di Jakarta Barat. Ya. Saya cuman di sini pingin 8 tahun saya bersama ojol ya Pak. 8 tahun saya bersama ojol. Saya merasa kok gue nih kerja di salah satu perusahaan. Gue walaupun mitra, gue merasa kerja karena gue menghasilkan buat perusahaan itu. Tiap hari dipotongin terus, tapi feedbacknya apa? Oke, masih enak di era dulu, masih ada 300.000 per bonus. Dulu ada Pak, 300.000 itu pun kita masih narik di hari raya dalam 10 trip. Tapi sekarang apa, THR itu ada suatu keinginan, angan-angan buat saya yang apakah ini bisa terrealisasi atau tidak. Bahkan anak istri saya juga berapa, Pak, emang THR nggak dapat dari Gojek. Makanya istri saya tadi nanya, Bapak datang ke demo ini? Pasti datang. Yang mana hasil aksi ini buat kalian. Karena customer saya ini Pak, udah berapa ribu customer saya tarik 8 tahun, brother. Bener gak? Kalau lebaran Pak, THR cair, cuma ya Allah ngelus dada doang Pak. Apa yang saya dapat? Cuma disuruh narik gitu. Jadi saya harap bisa terrealisasi lah Pak. Ini keluhan saya. Tiap hari dipotongin mulu. Semakin besar tarikan, semakin besar potongan itu. Percaya nggak teman-teman? Sakit Pak. Beneran. Apa Bapak mau ngerasain ngojek seminggu, sehari? Biar ngerasain keluhannya. Gitu Pak. Alhamdulillah wamen memang udah top. Jadi saya berharap tuntutan teman-temannya bisa terrealisasi ya, karena insya Allah sangat ngebantu di hari raya. Mohon maaf Pak, bisa beli pakaian baju bocah anak saya 5, kalau secara logika matematika hasil ngojek berapa kali 5 nggak mungkin cukup, tapi insya Allah punya rezeki. Nah mungkin Kemenaker ini adalah yang Allah suruh untuk memperbaiki THR dari para driver. Oke, terima kasih. Sorry ya, saya dikasih kesempatan, kebetulan saya banyak interaksi dan mengisi pelatihan-pelatihan di ojol-ojol. Terima kasih, mohon maaf Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh staf di kementerian. Perkenalkan, nama saya Nining Elitos, saya pengurus pusat Federasi Serikat Buruh Bersatu Kasbi sekaligus koordinator nasional Dewan Buruh Nasional Konfederasi Kasbi. Mungkin saya ingin hanya menyampaikan karena saya tahu bagaimana realita kehidupan para ojol di berbagai macam kota dan daerah. Kebetulan saya bersama Serikat Pekerja Angkutan Indonesia bersama Mbak Lili banyak melakukan kegiatan pelatihan training di berbagai macam kota dan daerah, baik wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatera, bahkan di berbagai macam kota dan daerah. Saya ingin menyampaikan dengan Pak Menteri dan Pak Wamen bagaimana selama ini yang selalu dimanipulatif adalah tentang persoalan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan dari dulu sampai sekarang yaitu tentang persoalan manipulatif di mana perusahaan-perusahaan melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan bagaimana hak ataupun kesejahteraan terhadap para pekerjanya. Nah, contohnya sampai hari ini eksploitasi terhadap
ojol, baik itu ojek motor gitu ya, taksi online, bahkan kurir gitu. Di berbagai macam kota dan daerah modusnya sama gitu, eksploitatifnya luar biasa. Nah ini apresiasi bagi kita gitu ya, ketika ada komunikasi antara para ojol dengan kementerian, disambut baik oleh kementerian, Pak Menteri dan Pak Wamen beserta seluruh stafnya. Bagaimana ke depan memperbaiki hubungan kerja para ojol gitu ya. Bagaimana tentang persoalan hak-hak para ojol. Sampai hari ini mereka tidak punya upah, mereka tidak punya jaminan sosial. Kalaupun ada mereka harus bayar sendiri. Jaminan asuransi mereka juga harus bayar sendiri. Kalau terjadi kecelakaan kerja, kalau istilahnya dalam tarikan, mereka tidak menggunakan seragam yang lengkap, tidak menggunakan sepatu, itu juga tidak bisa diklaim gitu ya gitu. Belum lagi kalau mereka terjadi kecelakaan baru berangkat belum menarik penumpang juga tidak bisa diklaim gitu, betul kan gitu. Belum lagi tentang persoalan ada istilah goceng dan kemudian mereka 3 kegiatan, bahkan kemudian hanya bayangkan kalau saya sebagai konsumen saya mencoba mengecek gitu ya, benar apa enggak keluhan kawan-kawan. Saya mencoba naik ojek menggunakan tentang persoalan yang goceng. Seharusnya yang kita bayar 17.000, yang diterima kawan-kawan adalah 6.000 gitu ya gitu. Bayangkan eksploitatif. Kalau dikatakan bahwa ada potongan 20%, itu lebih, bahkan 75%. Disitulah kenapa kita bilang bahwa di situ eksploitatif, penindasan, perampasan terhadap kemanusiaan itu luar biasa gitu. Nah, yang terakhir adalah harapan kawan-kawan bagaimana para ojol ini mendapatkan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya, tunjangan keagamaan, apapun ya yang dirayakan oleh kawan-kawan. Ini bagaimana menjadi keseriusan. Kita juga mendorong bagaimana kementerian ini juga mendesak. Kita tahu aplikator selama ini banyak mengambil keuntungan yang luar biasa, tapi sama sekali tidak punya tanggung jawab terhadap para ojol. Nah itu saja dari kami. Tentu kami sebagai organisasi serikat buruh mendukung sepenuhnya Serikat Ojol, Serikat Transportasi Indonesia berjuang untuk mendapatkan tunjangan hari raya, sekaligus bagaimana ke depan memperbaiki hubungan kerja, punya perlindungan, punya tentang kesejahteraan. Terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Cukup. Mic-nya terakhir. Perempuan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ida dari Serdadu, Serikat Pengemudi Angkutan Roda 2 dari Serang. Mungkin kalau THR emang wajib tuh Pak ya, wajib dikeluarkan buat ojol. Tapi selain itu kami juga meminta untuk BPJS-TK dibayarkan dari aplikator. Karena kita di jalan itu hati-hati banget Pak. Tapi yang namanya di jalan ya kita hati-hati, ada yang nabrak. Seminggu yang lalu teman saya yang berjuang di sini juga ewok ya, itu tabrakan Pak. Dan sekarang belum dapat asuransi apapun. Harapan kami seperti itu aja Pak. Semoga bisa dirembes sama aplikator gitu ya. Ini Mas terakhir ya. Terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Kemenaker beserta Pak Wamen. Kita pernah juga cek. Cek. Perkenalkan, nama saya Ayah Beno. Saya driver ojol Gojek. Akun saya tetap satu. Tidak punya akun yang lain. Saya setuju apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, baik dari Serang maupun Sepai. Saya setuju. Ya, tapi di sini aplikator menganggap kita sebagai mitra. Tapi dia tidak sadar yang memperkaya dia itu kita orang. Mereka menyekolahkan anak-anaknya dari hasil mana? Dari hasil driver ojol. Kita sebagai mitra. Dia tidak sadar
Dan dia pun digaji dari hasil apa? Dari hasil keringat kita sebagai mitra driver. Tapi dia tidak merasa semua itu, ya. Karena di sini, mohon maaf, kita sebagai mitra di mata aplikator itu kita dianggap jongos, dianggap budak. Buat apa itu karya anak bangsa? Hapus itu karya anak bangsa dari Gojek. Ya, tidak ada artinya. Buat saya tidak ada artinya mengatasnamakan anak bangsa. Kami di sini rakyat Indonesia mengatasnamakan rakyat Indonesia. Ya. Kami siap untuk apapun memperjuangkan hak teman-teman kita. Karena selama ini sudah tidak manusiawi. Seluruh aplikator baik Gojek maupun Grab semuanya tidak manusiawi. Ya. Di sini kita menuntut hak, dan hak dia sudah kita perlukan, sudah kita penuhi semuanya aplikator. Ya, baik Maxim maupun driver Shopee semuanya sama. Kita sudah penuhi semuanya. Tapi hak kita sampai saat ini belum dia penuhi. Makanya kawan-kawan driver ojol mengadu kepada Bapak Menteri Kemenaker, mengadu kepada Wamen. Kita sebagai anaknya mengadu kepada orang tua. Ini harus ditanggapi benar-benar dan serius ini, Pak. Karena kita bagaimanapun juga di sini rakyat Indonesia, bukan anak bangsa. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Makasih. Oke, cukup. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Berdiri aja. Ya, yang teman-teman apa nih? Juga nggak sopan. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Tadi banyak ya aspirasi yang sudah kita dengar ya, Pak Wamen. Ada ibu yang dari Serang gitu ya. Ada yang dari Sukabumi, Cilegon ya. Ya ini tentu menjadi sebuah aspirasi masukan yang luar biasa. Baik, jadi saya ulangi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua di sini. Ada yang dari Serang, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Depok, Cilegon dan seterusnya. Dari Bandung ada nggak dari Bandung? Ya, Cianjur ya semua. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah teman-teman semua di sini sangat welcome. Ya, sini adalah rumah kita bersama. Waktu aspirasi dari teman-teman terkait dengan upah minimum kita terimanya itu di lapangan parkir ya. Teman-teman ojol kita terima di lobi. Ini dahsyat nih, luar biasa nih ya. Ya. Di lobi kita bisa duduk di sini duduk sama rendah. Mohon izin saya berbicara berdiri agar kemudian bisa melihat teman-teman semua. Yang ketiga adalah program dari Bapak Presiden Prabowo, cita-cita beliau nomor 3 itu terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menerjemahkan ini bagaimana setiap pekerja di Indonesia mereka mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait dengan upah dan kesejahteraannya. Dan seperti sampaikan oleh sering Pak Wamen, ini adalah merupakan tanggung jawab kami semua. Ya.
Apa yang sudah kita lakukan terkait dengan regulasi, terkait dengan ojol atau pekerja platform. Saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman, sejak awal kami, saya dan Pak Wamen diamanahkan di sini, itu sudah menjadi program prioritas kita. Kita sudah melakukan kajian, kita undang pakar yang berbicara terkait tentang status yang tadi disampaikan. Kemudian kita komunikasi dengan ILO, International Labour Organization. Di dunia itu seperti apa sih terkait dengan penyikapan negara-negara lain seperti apa. Kita kemudian lihat negara-negara lain sama, gitu ya, bagaimana kemudian negara lain dia bisa hadir, ya, kemudian memberikan kepastian, ya, terkait dengan para pekerja platform online, dan itu sudah menjadi catatan-catatan buat kami, untuk kami, dan insya Allah kita akan menuju ke sana. Tangan dulu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ini adalah PR besar kami, bagaimana concern dari Bapak dan Ibu tadi, teman-teman semua, ada sebuah kepastian regulasi, sehingga isunya itu tidak hanya terkait dengan THR. Terakhir, kita khusus dengan THR, Bapak dan Ibu, ya, Bu Dirjen, Pak Wamen juga sudah beberapa kali menerima perwakilan dari teman-teman. Saya juga sudah menerima beberapa kali perwakilan dari pengusaha. Dan saya ingin katakan yang pertama, saya setuju tadi, THR itu adalah budaya kita. Ya. Saya bisa membayangkan ketika di akhir Ramadan, kemudian tadi apa yang menyampaikan ya, anaknya nanya THR Bapak mana gitu ya. Ya itu kita rasakan. Ya, itu kita rasakan. Saya sebelum jadi menteri juga salah seorang pelanggan yang baik ya, aplikasi online, karena menurut saya itu lebih praktis. Ya, kalau beliau pernah merasakan. Jadi artinya kita kombinasi yang sangat bisa memahami aspirasi Bapak dan Ibu. Ya. Jadi saya katakan THR itu adalah kebudayaan ya kita. Jadi pertimbangannya kami akan mengedepankan yang pertama adalah ayo ya kita sama-sama duduk ya. Kita mendiskusikan bahwa ini bukan permasalahan apa-apa, tapi ini adalah bentuk pemihakan, bentuk kepedulian dari pengusaha kepada pekerja. Dan beri kami waktu, teman-teman semua. Ini kita sedang finalisasi dalam beberapa hari ini. Dan ya, saya hadir di sini, ya, Pak Wamen hadir dari sini. Misi kita cuma satu tadi. Bagaimana terwujud ya jaminan ya kesejahteraan, perhatian dari pengusaha, kemudian terjadi hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja, dan kita saling menguntungkan. Itu bahasanya luar biasa. Dan kita itulah, makanya kita sebut dengan hubungan industrial Pancasila, saling menguntungkan. Tidak boleh ada satu pihak mengatakan ya dia adalah ya bukan ya sebagai bagian dari kami, atau sebagian lain tidak, kemudian terjadi sebuah kerjasama. Jadi ini adalah yang kita inginkan, bagaimana momentum THR ini kita jadikan sebagai momentum untuk membangun kerjasama yang lebih baik antara ya pengusaha platform kemudian dengan teman-teman driver. Setuju? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak ya. Aspirasi teman-teman bisa disampaikan dengan tertib, dengan kondusif ya. Sekali lagi kita sangat memahami, tapi ini adalah sebuah proses. Dalam regulasi itu disebut sebagai meaningful participation yang harus kita lewati. Dan tentu kita ingin apapun nanti yang kemudian menjadi regulasi itu sekali lagi kondusif untuk membangun suatu kerjasama yang luar biasa antara pengusaha dengan teman-teman driver, sehingga kemudian itu adalah terbaik buat kita semua.
Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman semua. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang pasti segera ya Pak ya.